Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi bersama saya Baby Dot Channel di dalam ruang kelas bahasa Indonesia untuk kelas 7 semester 1. Kali ini kita akan membahas tentang tes deskripsi. Kalian mungkin pernah mendengar apa sih tes deskripsi itu? Oke, Bu Guru akan jelaskan. Deskripsi atau tes deskripsi adalah tes yang menceritakan secara detail, baik itu yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar terhadap suatu objek yang akan kita jelaskan secara terperinci. Di tema kali ini, di pembahasan deskripsi kali ini, kita akan membuat peta konsep. Jadi kita akan mempelajari 5 tahapan untuk mengetahui apa sih deskripsi itu. Pertama, kita akan mempelajari ciri kebahasaan tes deskripsi. Setelah itu kita akan menyimpulkan apa tes deskripsi. Kita akan menelaah bahasa apa sih yang digunakan di dalam tes deskripsi itu. Setelah itu kita akan bisa menyajikan dalam bentuk lisan dan tulisan. Sebelum jauh, kita mempelajari poin-poin yang ada di dalam tes deskripsi. Baiklah, kita akan menjelaskan secara umum yang namanya tes deskripsi. Deskripsi terbagi atas 2, yaitu tes deskripsi bagian umum dan teks deskripsi bagian yang namanya teks bagian. Apa sih maksudnya tes umum secara umum itu? Misalnya, kita melihat sebuah objek, misalnya sebuah masjid. Masjid itu sangatlah indah. Dia terletak di Kecamatan Rumbia. Jadi itu digambarkan secara umum. Itulah yang dikatakan deskripsi secara umum. Setelah itu kita akan melihat bagian dari tes deskripsi itu yang mana akan menjelaskan secara terperinci ciri sebuah objek. Jadi pada kali ini tadi kita berbicara masalah masjid. Jadi kalau pada bagian umumnya dikatakan masjid itu sangat indah, berdiri megah di Kecamatan Kasipute. Secara spesifiknya kita akan berbicara lebih lanjut lagi tentang masjid tersebut. Misalnya, kubahnya terdiri dari lukisan yang paling indah. Di dalam masjid berdiri tiang-tiang yang sangat megah. Tehelnya pun atau lantainya pun terdiri dari marmer yang sangat mengkilat. Jadi itulah yang dikatakan bagian dari tes deskripsi tersebut. Jadi kalau pada bagian umumnya dia akan berbicara masalah secara umum, di bagiannya itu dia akan memperinci sebuah objek menjadi khusus. Misalnya contoh lain, saya memiliki seekor kucing. Kucing saya sangatlah jinak. Kucing saya sangatlah jinak. Itu adalah bagian dari umum yang mendeskripsikan sebuah kucing. Ketika saya harus memberikan bagian yang spesifik, bahwasanya kucing itu adalah bagian dari sebuah tes deskripsi, maka saya akan mengatakan bulunya sangat indah, dia berwarna putih, sangat bersih, dan dia sangat jinak. Berarti terakhir yang saya sampaikan tadi itu adalah bagian dari tes deskripsi. Oke, selanjutnya tes deskripsi. Setelah kita memerinci bagian umum dan bagian khusus dari sebuah tes deskripsi, maka
kita akan bisa mewujudkannya di dalam sebuah deskripsi tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan. Maka demikianlah penjabaran umum yang namanya tes deskripsi. Sebelum Ibu Guru menutup kegiatan ini, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah kalian siswa diharapkan bisa memahami apa yang namanya tujuan tes deskripsi, bisa mewujudkan apa yang kalian rasakan, yang kalian lihat, yang kalian dengar untuk diterjemahkan di dalam sebuah tulisan. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.